Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today I'm gonna talk to you about the fourth part of our weekly topic. Jadi hari ini aku mau berbicara kepada teman-teman tentang bagian keempat dari topik kita minggu ini. And once again, our weekly topic this week is coronavirus COVID-19 vocabulary. Jadi sekali lagi inilah topik kita minggu ini ya, yaitu coronavirus COVID-19 vocabulary. Itulah topik kita minggu ini. Dan langsung saja untuk teman-teman yang belum nonton bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian juga yang ketiga, silahkan tonton entah di halaman Facebook kita yaitu kursus bahasa Inggris RPA 100 ataupun halaman YouTube kita yaitu juga kursus bahasa Inggris RPA 100. And let's get right into it. Langsung saja kita mulai berbicara tentang kosakata kita hari ini, yaitu yang pertama ini. Bagaimana cara Anda melafalkannya? Ini memang banyak orang masih sulit melafalkan kata seperti ini karena mungkin yang paling sulit adalah bunyi TH yang ini. Jadi aku mau mengajarkan kalian sedikit tentang bunyi TH itu. Cara melafalkannya itu kadang lidahnya agak kayak keluar dari gigi ya, kayak ini, kayak gitu ya. Jadi pa ini kan bunyi pertama pa, dan ini penekanannya lebih di sini ya. Jadi cara melafalkan kata ini adalah kayak gini ya. Pathogen, alright, kayak gitu. Pathogen, kayak gitu ya. Selengkapnya adalah pathogen. Pathogen. Jadi kita lebih menekankan pada silabel yang paling pertama ini. Nah, apa arti dari kata ini? Ini artinya dia lebih merujuk pada virus, pada bakteri, atau mikroorganisme apa saja yang mengakibatkan penyakit ya. Kalau dia mengakibatkan penyakit, itulah yang dinamakan dengan kata yang ini, yaitu pathogen. Alright, once again itu cara Anda melafalkannya. Ini bunyi J ya, yang maksudnya ya J biasa. Alright, sekali lagi pathogen. Contoh kalimat di sini aku udah buatkan, kita bisa bacakan bersama. Tapi aku ajarkan kalian cara melafalkannya dulu ya. This kind of pathogen. Alright, ini boleh kalau kita ngomong dengan lebih cepat, dia bisa berubah kayak bunyi tapi seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, karena dia bunyi kadang dia berubah menjadi bunyi A yang halus ya. Jadi this kinda. Nah, makanya ini bisa berubah jadi kinda. Tapi kalau mau lafalkan secara formalnya, kalau misalkan di situasi yang formal, Anda harus menggunakan pelafalan yang benar. Jadi this kind of, alright, of pathogen is deadly. Artinya ini dia bisa menunjukkan kepada virus atau bakteri atau apa saja yang bersifatnya membunuh ya, mematikan. Nah, ini mungkin lebih tepatnya adalah mematikan. Alright, deadly ini artinya mematikan. Jadi sekali lagi, this kind of pathogen is deadly. Alright, artinya virus atau bakteri atau mikroorganisme yang ditujukan atau dirujuk ini bersifat mematikan. Next. Nah, apa arti dari kata ini? Cara melafalkan kata ini saya yakin teman-teman udah tahu karena udah terbiasa dengan kata ini. Caranya yang paling pertama ini adalah biasa patient. Alright, once again patient. Itu kayak gitu ya. Ini sekali lagi sama zero. Alright, zero. Dan pelafalan selengkapnya adalah kayak gini ya. Patient zero. Alright, once again patient zero. Kayak gitu ya. Dan apa arti dari kata ini? Ini artinya pasien yang pertama kali tertular virus ataupun bakteri atau penyakit tersebut ya. Contoh saja, misalkan kalau virus tersebut berasal dari hewannya, anggap saja ini hewannya, virusnya ada di dalamnya. Orang yang pertama kali pegang hewan ini dan tertular virusnya dan sakit, itulah yang dikenal dengan patient zero. Alright, once again patient zero. Ada juga kata istilahnya ground zero. Ini artinya tempat yang pertama kali ditemukan virus tersebut atau tempat yang pertama kali menularkan ya. Jadi misalkan baru-baru ini tempat yang dikenal dengan ground zero itu adalah pasar di Wuhan ya. Itulah yang dikenal dengan ground zero. Sedangkan kalau patient zero itu artinya pasien yang pertama kali tertular. Nah, untuk contoh kalimatnya tadi aku udah buatkan di sini ya, dan cara Anda melafalkan kata yang paling pertama ini adalah kayak gini.
who. Alright, sekali lagi who diikuti dengan is, kemudian the, kemudian patient zero. Alright, once again patient zero. Dan ini adalah cara Anda melafalkan keseluruhannya, yaitu who is the patient zero, kayak gitu. Who is the patient zero? Artinya siapakah pasien yang paling pertamanya? Ini penting. Kenapa kita harus perlu mengidentifikasi orang ini atau pasien yang paling pertamanya atau patient zero-nya? Karena penting untuk mengetahui sejarah penularannya, kemudian dari mana saja atau sumber virusnya itu dari mana saja. Alright, jadi mengidentifikasi patient zero-nya ini penting banget. Sekali lagi cara Anda melafalkannya adalah patient zero. Once again patient zero. Alright, once again patient zero. Sedangkan untuk tempat pertama kali tertularnya virus tersebut atau terpaparnya virus tersebut adalah ground zero. Alright, once again ground zero. Itu ya paling untuk kosakata keberapa ini? Ketiga ya atau kedua. Nah, yang berikut adalah kata ini. Banyak kali saya mendengarkan kata ini dalam berita. Cara melafalkannya adalah P. Nah, ini dia sebenarnya singkatannya PCR test. Alright, PCR test. Ini sebenarnya singkatan dari ini ya, polymerase chain reaction. Alright, ini karena terlalu panjang disingkatkan dengan PCR test. Alright, once again PCR test. Nah, ini artinya tes yang memeriksa darah dan juga cairan lain, yang lebih melihat ke darah atau cairan tubuh untuk mengetahui jenis penyakitnya atau penyebabnya apa. Mungkin virusnya atau untuk menemukan bakterinya. Tes-tes itulah yang dinamakan dengan PCR test. Alright, jadi saya yakin teman-teman udah tahu cara mengatakan ini dan juga arti dari kata PCR test. Alright, dan ini tentunya sangat-sangat teknikal, sehingga kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam, mungkin kalian belajar tentang biologi atau tentang kedokteran, kalian bisa mencari tahu tentang tes yang satu ini ya. Saat ini sangat terkenal. Jadi sekali lagi PCR test, PCR test. Nah, untuk contoh kalimatnya udah aku buatkan di sini ya, dan cara Anda bacakannya kayak gini ya. We need to run PCR tests all over the country. Alright, once again, we need to run PCR tests all over the country. Artinya kita harus, need to itu artinya harus menjalankan PCR test di dalam negara ya. Artinya di seluruh negara. Jadi baik di Papua, di Aceh, di mana lagi, NTT, di Jawa, di mana saja harus ada tes yang ini. Itulah yang dinamakan dengan all over the country. Nah, ini bisa negara mana saja ya, tergantung kalian tadi ngomong tentang negara mana. Misalkan kalau kalian ngomong tentang negara Indonesia, maka the country ini lebih merujuk pada Indonesia, atau Amerika ya lebih merujuk ke Amerika. Alright. Dan sekali lagi PCR test itu lebih ke tes yang melihat atau memeriksa darah ataupun cairan tubuh untuk mengetahui jenis virusnya, bakterinya, ataupun jenis penyakitnya. Alright. Next, PPE. Nah, ini kata ini sangat-sangat terkenal saat ini. Dan kalau di bahasa Indonesianya itu APD, alat pelindung diri. Itu bahasa Indonesianya. Sedangkan bahasa Inggrisnya adalah PPE. Dan PPE itu adalah singkatan dari Personal Protective Equipment. Once again, Personal Protective Equipment. Artinya alat pelindung diri ya. Itu termasuk beberapa di antara ini, yaitu headgear, ada juga goggles, ada juga masks, alright, dan selebihnya. Jadi Anda tahu tentunya tentang alat pelindung diri ya. Ada pakaian tersendiri yang melindungi diri Anda dari entah luka ataupun dari penyakit. Itulah yang dinamakan dengan alat pelindung diri atau PPE, Personal Protective Equipment. Itu sekali lagi, apa arti dari kata ini? Ini cara Anda melafalkannya adalah headgear. Sekali lagi headgear. Arti dari kata ini adalah biasanya dia dipakai di kepala ya, untuk melindungi diri entah dari penyakit ataupun dari luka. Termasuk helm ya.
Itu juga adalah salah satu dari headgear, alright? Dan ada juga goggles, alright? Once again, goggles dan juga masks dan selebihnya ya. Dan mungkin teman-teman tidak tahu apa arti dari kata headgear. Jadi cara Anda melafalkannya adalah headgear, alright? Once again, headgear. Ini juga bisa gear, bisa juga gear ya. Artinya adalah pelindung kepala, entah topi ataupun helm yang melindungi diri kita atau kepala kita dari luka ataupun penyakit ya. Yang berikut, goggles, alright? Ini ada dua cara Anda melafalkannya ya. Bisa goggles atau goggles, right? Ini lebih pada pelindung mata ya. Biasanya kita pakai untuk berenang atau di rumah sakit para dokter menggunakan goggles atau pelindung mata ketika mereka dekat dengan orang sakit ya, ataupun sedang melakukan percobaan. Atau yang berikut adalah masks. Saya yakin teman tahu tentang kata ini artinya masker ya. Jadi sekali lagi, headgear, goggles or goggles, dan juga ada masks dan selebihnya. Ada banyak sekali jenis-jenisnya. Anda bisa cari tahu di Google. Dan contoh kalimatnya adalah wear PPE if you visit the patients. Atau bisa wanna juga nggak menjadi masalah ya. Jika Anda mau ya, wear PPE if you wanna visit the patients. Atau wear PPE if you visit the patients, alright? Itu adalah salah satu contoh kalimatnya. Next, ini juga banyak sekali dilafalkan orang akhir-akhir ini. Ada dua, ini adalah gaya British, ini adalah US. Dan ini cara Anda melafalkan kata ini gaya British, yaitu quarantine, alright? Once again, quarantine. Sedangkan kalau US, dia O-nya dipancingin sedikit, yaitu quarantine, alright? Quarantine. Jadi kayak gitu. Sedangkan Inggris sekali lagi quarantine. Jadi itu beda ya. Sekali lagi bedanya sangat-sangat kecil. Kalau mau pakai Amerika, saya lebih terbiasa dengan Amerika, jadi tentunya quarantine. Alright, kayak gitu ya. Dan apa arti dari kata ini? Ini artinya karantina. Jadi karantina, misalkan sekarang ini kalau Anda punya gejala penyakit COVID-19, Anda akan dikarantinakan, alright? Sehingga Anda tidak bisa pergi dan berhubungan yang saya maksud di sini adalah mungkin ngomong atau berbicara atau bergaul dengan orang-orang yang masih sehat. Jadi Anda diisolasi ya. Itulah yang dinamakan dengan kata yang satu ini. Anda dikarantinakan di satu tempat. Jadi misalkan kayak baru-baru ini ada segerombolan teman-teman yang pergi ke kampung, terutama kampungku di Kupang. Jadi mereka ke Kupang, sampai sana ada satu orang yang terkena penyakit ini, ya. Kemudian mereka dikarantinakan. Yang tidak kena penyakit, tetapi karena mereka di satu pesawat, mereka dikarantinakan di sebuah tempat, alright? Jadi itulah yang dinamakan dengan kata karantina yang di sini ya. Dan banyak sekali ya arti dari karantina, termasuk mengkarantinakan hewan untuk tidak menyebarkan penyakit, atau mengkarantinakan hewan yang dicurigai punya penyakit. Itu juga dinamakan, Anda bisa menggunakan kata ini maksudku. Jadi sekali lagi quarantine atau quarantine. Sekali lagi quarantine. Nah, contoh kalimatnya misalkan kayak di depan Anda, they are kept in quarantine in Batam. Alright, artinya mereka dijaga atau ditaruh di karantina di Batam ya. Jadi sekali lagi, they are kept in quarantine in Batam. Alright, next. Kata yang ini juga banyak sekali saya dengar di berita, yaitu screening. Alright, screening. Cara Anda melafalkannya kayak gini. Screening. Alright, once again, screening. Ini artinya kalian tahu kan, kalau misalkan ke mall, kalian ada petugas yang menggunakan alat untuk mengetes Anda apakah
Anda memiliki gejala demam yang lebih merujuk pada coronavirus atau tidak. Kalau memang nggak ada, nggak menjadi masalah, Anda lewat. Tetapi kalau ada, Anda langsung mungkin Anda langsung diarahkan ke suatu tempat untuk diperiksa dengan lebih lanjut ya. Jadi sekali lagi, screening itu artinya memeriksa apakah Anda punya gejala atau tidak. Jadi mereka biasanya menggunakan alat ya. Cara melafalkannya adalah screening. Alright, once again, screening. Kayak gini. Apa arti dari kata ini? Tadi aku udah jelaskan ya. Kenapa aku bertanya lagi? Jadi sekali lagi cara Anda melafalkannya adalah screening. Dan untuk contoh kalimatnya udah aku siapkan di sini ya, yaitu they now conduct screening for all passengers. Alright, once again, they now conduct screening for all passengers. Artinya mereka sekarang men-screening orang atau memeriksa orang atau memeriksa semua penumpangnya, itulah yang dimaksud. They now conduct screening for all passengers. Jadi misalkan seperti yang tadi aku katakan, ketika mereka turun dari pesawat, mereka langsung dicek bukan tekanan ya, tapi suhu tubuhnya ya, untuk mengetahui apakah mereka punya masalah atau gejala COVID-19 atau tidak ya. Next, kata yang ini, self-isolate. Once again, self-isolate. Jadi ini self, ini isolate. Kata ini juga kemarin aku udah ajarkan. Cara Anda melafalkannya adalah isolate. Alright, once again, isolate. Jadi self-isolate ini adalah verb. Dan apa arti dari kata ini? Ini artinya mengisolasi diri ya. Jadi Anda mengisolasi diri. Misalkan kalau Anda saat ini, misalkan Anda menunjukkan gejalanya, Anda harus mengisolasikan diri Anda supaya Anda tidak berjumpa dengan keluarga Anda, anak-anak Anda, atau saudari-saudari Anda, pacar Anda, atau siapa saja ya. Jadi Anda harus mengisolasikan diri. Itu yang dinamakan dengan self-isolate. Atau kata bendanya, kayaknya aku tulis di sini juga, enggak ya. Self-isolation. Self-isolation. Nah, ini kata bendanya. Artinya pengisolasi dirian ya, atau pengurungan diri gitu. Pengisolasian diri itu lebih tepatnya. Sedangkan ini adalah kata kerjanya atau verbnya. Jadi contoh kayak you have to self-isolate, alright? Artinya Anda harus mengisolasikan diri Anda. Alright, you have to self-isolate atau you have to isolate yourself. Kayak gitu ya. Artinya Anda harus mengisolasikan diri Anda. Atau contoh kalimat yang aku udah buatkan di sini ya, yaitu they're now self-isolating for 14 days. Alright, once again, they're now self-isolating for 14 days. Artinya mereka sedang mengisolasikan diri mereka selama 14 hari ya. They're now self-isolating for 14 days. Alright, next, kata yang satu ini sangat-sangat terkenal sekarang. Cara Anda melafalkannya adalah social distancing. Alright, once again, social distancing. Apa arti dari kata ini? Ini artinya menjaga jarak ya. Jadi misalkan biasanya sekitar kayaknya 5 meter ya, atau mungkin 3 meter gitu ya. Aku tidak tahu jarak pastinya, tetapi yang paling penting adalah ini tujuannya supaya tidak ada kontak ya. Jadi saya tidak bisa memberi salam kepada Anda. Anda juga dengan saya tidak bisa berdiri dekat-dekatan kayak gini. Harus beberapa meter jauh. Itulah yang dinamakan dengan social distancing. Nah, apa bedanya antara social distancing dengan self-isolate dan juga yang lain-lain, atau self-isolation dan ya yang seperti tadi itu adalah quarantine. Apa bedanya? Bedanya adalah mana ya? Kalau di social distancing itu Anda menjaga jarak. Kalau self-isolate itu Anda mengurungkan diri Anda karena Anda udah tahu bahwa Anda punya gejala. Dan yang berikut ini juga quarantine, itu artinya Anda dikurungkan karena Anda juga kemungkinan ada gejala, atau tadi itu seperti yang aku katakan bahwa
kalian dalam satu pesawat dan mungkin ada beberapa orang yang terkena penyakit ini dan Anda dicurigai juga kena penyakitnya hanya belum menunjukkan gejalanya. Itulah makanya kalian akan dikarantinakan, alright? Itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata itu. Nah, contoh kalimat di sini adalah we need to practice social distancing, alright? Once again, we need to practice social distancing. Artinya kita harus menjalankan praktik yang ini. Mengapa? Tujuannya untuk to slow the spread atau mengurangi penyebarannya, bahkan untuk menghilangkan penyebarannya sehingga tidak banyak orang yang terkena penyakit tersebut atau virus tersebut. Alright, next. Kata ini juga saya sering sekali dengar ketika nonton berita, terutama berita internasional ya. Dan cara Anda melafalkan ini adalah super spreader. Alright, once again, super spreader. Apa arti dari kata ini? Ini artinya seorang bisa menginfeksi atau menular ke puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang. Jadi dia hanya seorang, tetapi dia bisa menyebar ke banyak sekali orang. Itulah yang dinamakan dengan super spreader, alright? Super spreader. Itulah alasannya kita mengadakan yang namanya social distancing supaya tidak ada yang muncul seperti ini. Jangan sampai karena di dalam sebuah kerumunan Anda menyebarkan virus tersebut ke puluhan orang, ke ratusan orang, bahkan ke ribuan orang. Itu adalah sesuatu yang tidak bagus banget. Jadi misalkan kalau Anda udah tahu bahwa Anda punya gejala, Anda harus segera melakukan self isolation, alright? Atau Anda harus segera self isolate, alright? Atau jika kalian berada bersama dengan orang yang kemungkinan sakit, Anda harus segera mengadakan quarantine, alright? Atau misalkan kalau Anda belum punya gejala, Anda juga harus tetap mengadakan social distancing, alright? Once again, social distancing. Dan itulah alasannya kita harus menghindari yang namanya super spreader karena dia bisa mengakibatkan puluhan, ribuan, ratusan orang sakit karena dia kayak emak-emak ya kan, mereka itu tukang sibuk. Jadi atau cowok yang banyak sekali atau yang super aktif, yang selalu berjabatan tangan ke sana kemari, sering ngomong terlalu dekat dengan orang. Hindari orang-orang seperti itu, dan jika Anda adalah salah satunya, ingat Anda harus kurangi hal-hal tersebut sekarang ini, alright? Dan ini aku udah siapkan contoh kalimatnya. Kita bacakan sama-sama. He is the super spreader. Artinya dia adalah yang menyebabkan banyak orang sakit atau dia adalah orang yang menularkan penyakit tersebut ke banyak sekali orang. He infected 80 people. Dia menginfeksi banyak orang sekali, yaitu 80 orang. Alright? Makanya dia dikenal dengan super spreader. Kalau Anda hanya menginfeksi satu orang, Anda tidak dikenal dengan super spreader. Tetapi kalau misalkan Anda mengakibatkan 20, 50, 100 orang, 1000 orang yang sakit atau terkena virus tersebut, Anda dikenal dengan super spreader. Alright? He is the super spreader atau you are the super spreader. Anda adalah super spreadernya. Alright? Dan kita harus menghindari itu ya. Dan untuk teman-teman sekalian, jika Anda betul-betul mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, jangan lupa untuk selalu kunjungi halaman Facebook kami, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, ataupun halaman YouTube kami, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kami, dan juga follow halaman Facebook kami. Sekali lagi, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 8968. Anda bisa menghubungi nomor ini dan Anda bisa minta promo dan selengkapnya, informasi selengkapnya ada di sana. Alright guys, and that's it. I hope you understand today's lesson. Till next time, bye bye.